Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Husein UC Channel. Nah sahabat-sahabat, dan saya selalu berharap semoga sahabat-sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, usaha lancar, rezeki lancar ya, dan kesehatan selalu terjaga, terutama ini musim virus COVID-19, agar kita semuanya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Nah sahabat-sahabat, kali ini tema kita yaitu cara untuk mencegah dan mengobati yaitu penyakit bercak daun. Ya sahabat-sahabat, penyakit bercak daun. Nah sebelum kita lanjutkan, kepada sahabat-sahabat mohon dukungannya dengan like, share, dan komen. Dan yang lebih penting lagi sahabat-sahabat, bantu kami untuk menekan tombol subscribe agar channel ini dapat maju dan berkembang. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lakukan penindakannya seperti apa. Nah ini seperti sahabat-sahabat lihat ini, bercak daun atau yang disebut dengan sigatoka. Bercak daun ini merupakan suatu penyakit tanaman pisang yang disebabkan oleh cendawan, yaitu cendawan Mycosparella muscila. Nah, serangan cendawan ini sahabat-sahabat, ini tidak seganas layu fusarium atau penyakit darah, namun tetap bisa menyebabkan kerugian besar karena buah pisang akan mengalami kematangan sebelum waktunya. Adapun gejala awal ketika terjadi bintik hitam ya, ketika terjadi bintik hitam pada daun, kemudian daunnya itu tadi semakin membesar dan melebar membentuk noda kuning. Nah seperti ini sahabat-sahabat, membentuk noda kuning kecoklatan. Nah pada akhirnya semua daunnya nanti menjadi menguning dan kering, Nah kalau sudah seperti itu ya tentu produktivitas pisang kita akan berkurang sahabat-sahabat. Nah untuk itu cara mengendalikan itu bisa dengan cara kita mengatur jarak tanam sahabat-sahabat, agar jarak pohon-pohon ini tidak bersentuhan ya. Kalau umumnya biasa kita pakai dengan jarak tanam 3 meter sampai 4 meter, disesuaikan juga dengan jenis pisangnya. Kemudian kita harus memangkas daun-daun ini sahabat-sahabat. Ini kita harus memangkas semuanya. Kemudian setelah kita memangkasnya, kita musnahkan, kita bakar agar ini tidak menular kemana-mana. Nah sahabat-sahabat, biasanya rata-rata petani pisang, penyakit ini dianggap biasa-biasa saja, dianggap remeh. Ini kan musim kemarau, biasalah penyakit seperti ini. Nah biasanya dianggap seperti itu sahabat-sahabat, mengering. Nah ini sahabat-sahabat coba kita lihat lebih dekat. Dia berbentuk bintik-bintik, kemudian dia mengembang, membesar menjadi kuning dan kecoklatan. Nah ini pada akhirnya ini nanti akan menyerempet kemana-mana sahabat-sahabat ini. Kalau ini menyerempet kemana-mana sehingga batang ini akan menjadi kerdil. Nah ini bukan biasa sahabat-sahabat. Kalau kering disebabkan musim kemarau, itu daunnya lebih kelihatan bersih karena kekurangan air sehingga dia harus menguning, mati. Nah tapi ini beda sahabat-sahabat, nih menguning seperti ini namanya penyakit bercak daun, sehingga penyakit ini paling cepat menular sahabat-sahabat, harus dipangkas. Kalau sudah tingkatnya masuk kepada tingkat keparahan yang tinggi sahabat-sahabat, ini daunnya batangnya nanti akan kerdil. Kemudian buahnya juga demikian sahabat-sahabat. Buahnya nanti akan meninggalkan bercak-bercak hitam ya. Bercak-bercak hitam pada buahnya, bintik-bintik, sehingga tidak enak dipandang mata. Dan yang lebih berbahayanya lagi sahabat-sahabat, penyakit ini kalau dia berada di atas angin, kemudian umpamanya dia posisinya di timur, kemudian anginnya dari timur, nah maka tanaman yang ada di sebelah baratnya itu akan cepat tertular sahabat-sahabat. Apalagi kalau berdampingan, bersentuhan langsung. Tidak bersentuhan pun juga
bisa apa namanya, bisa terkena sahabat-sahabat. Nah, cara penanggulangannya ini sahabat-sahabat, ini langsung kita potong ya. Ini kena di sini, bagian-bagian sini sudah terkena ini. Nih sahabat-sahabat, lihat ini. Nah, ini kita pangkas. Kemudian semua daun-daun yang sudah terkena ini terinfeksi. Ini kita lakukan pemangkasan. Itu harus kita pangkas semuanya sahabat-sahabat. Sehingga daun-daun ini setelah kita lakukan pemangkasan, ini pisang saya yang sudah umurnya lebih dari 3 tahun. Ini dia kena penyakit ini sahabat-sahabat. Memang penyakit seperti ini biasa terjadi di musim kemarau seperti ini sahabat-sahabat. Sehingga petani pisang menganggap wah ini mengering karena musim kemarau, tapi ini penyakit sahabat-sahabat yang bisa menurunkan produktivitas tanaman kita. Nah, ini jenis pisang kepok sahabat-sahabat. Jenis pisang maaf, bukan pisang kepok, ini pisang morosebo. Ini udah berbuah sahabat-sahabat. Ini lumayan sisirnya antara 8 sampai 9. Nah, ini lagi. Nah, ini kita bersihkan semuanya. Kita pangkas semuanya sahabat-sahabat. Biar seluruhnya bersih. Nah, ini juga sudah berbuah sahabat-sahabat ini. Nah, ini kita pangkas di sininya. Nah. Oke sahabat-sahabat. Ini cara langkah pertama. Itu langkah pertama kita melakukan pemangkasan. Kemudian ini sudah bersih. Nah, kemudian ini nanti daun-daun ini kita akan kumpulkan. Kita musnahkan biar tidak menular kemana-mana. Ini kalau dibiarkan akan menular kemana-mana sahabat-sahabat. Oke, langkah berikutnya kita melakukan penyepraian. Kita lakukan penyepraian agar ini nanti penyakit-penyakit yang masih ada tersisa, yang masih menempel di batangnya dan di selain itu di daunnya dan juga di batang daunnya, nanti akan mati, sehingga ini nanti akan kembali normal. Karena saya punya pisang juga sahabat-sahabat ini yang di sebelah sana kemarin yang usia udah puluhan tahun. Akhirnya alhamdulillah satu rumpun itu kan terkena semua daunnya, bahkan mati, sehingga yang besar itu kelihatan tersisanya 3-4 pohon. Tapi alhamdulillah sekarang hijau. Sekarang oke sahabat-sahabat, ini langkah pertama. Langkah kedua kita akan melakukan penyepraian. Yuk, bagaimana cara penyepraiannya dan obat yang kita pakai. Oke sahabat-sahabat, kali ini kita akan melakukan proses penyemprotan. Adapun bahan aktif yang kita gunakan sahabat-sahabat ini yang saya pakai itu mereknya Ciplo ya. Ini dengan bahan aktif siram 90 WP, nah plus seng nih sahabat-sahabat. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian ini untuk bercak daun, itu bisa untuk bercak daun pada tanaman cabai, patek, tanaman lain-lainnya. Untuk bercak daun ini sahabat-sahabat, ini khusus ini Ciplo. Nah sahabat-sahabat, untuk bahan aktif kalau saya sarankan untuk bahan ini, karena ini saya sudah habis yang kita pakai untuk penyemprotan, ini kita cari bahan aktif yang bensimidazol dan ditiokarbonat. Di bensimidazol dan ditiokarbonat itu bahan aktif yang kita cari khusus untuk penyemprotan sahabat-sahabat, untuk penyemprotan penyakit pada bercak daun pada tanaman pisang. Itu fungisida yang berbahan aktif sistemik sahabat-sahabat. Sistemik, kalau sistemik itu kan nanti
secara otomatis tanaman yang kita miliki itu teracuni batang dan daunnya, sehingga begitu hama datang, terbaik hama-hama yang keluar itu hama yang bisa terbang, begitu kembali dia akan terkena. Nah sahabat-sahabat, ini langsung saja ini kita pakai. Nanti untuk bahan aktif yang saya sebut tadi nanti saya cantumkan di deskripsinya sahabat-sahabat, sehingga sahabat-sahabat bisa cari di toko obat. Nah ini tangkinya kapasitasnya 15 liter, dan ini airnya kita siapkan juga 14 liter sahabat-sahabat. Untuk air 14 liter ini kita campurkan saja. Ini berbentuk tepung sahabat-sahabat. Ini juga bagus untuk cabai atau juga tanaman jagung. Ini cukup kita taruh 3 sendok saja sahabat-sahabat, 3 sendok makan. Maaf sahabat-sahabat, ini kita buat videonya sendiri terangkap hingga agak ribet ya. Nah ini kita masukkan ke dalam tangki. Oke sahabat-sahabat, setelah kita lakukan pemangkasan, maka sekarang kita lakukan penyemprotan sahabat-sahabat. Adapun cara menyemprotnya ya, kita menyemprotnya secara menyeluruh sahabat-sahabat, seperti ini. Nah sahabat-sahabat, seperti ini. Jadi kita semprot rata sahabat-sahabat ya, kita semprot rata agar ini pohonnya tadi bekas-bekas kita potong itu juga nanti virus-virusnya termasuk yang ada di pelepah-pelepahnya ini juga bersih sahabat-sahabat. Nah ini daun yang kita potong tadi, sahabat-sahabat, ini nanti kita akan bawa ke tempat yang lain, kita akan musnahkan ya, kita akan bakar. Nah sebelum kita bakar tunggu kering, dan ini juga kita semprot sahabat-sahabat, ini juga tetap kita semprot. Oke sahabat-sahabat, itu saja proses cara kita melakukan penyakit bercak daun pada tanaman pisang, agar tanaman pisang kita tetap sehat, daunnya tetap hijau, pertumbuhannya cepat, dan juga buahnya juga menjadi sehat. Oke, itu saja sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengikuti saya. Sekali lagi jangan lupa dukungannya sahabat-sahabat dengan menekan tombol like dan subscribe, dan komen biar channel kita ini dapat cepat maju dan berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.